Akan halnya Majnun, setelah pulang menunaikan haji, pemuda itu tidak tahan hidup dalam rumah yang mewah dengan segenap perhatian, kasih sayang, dan perlindungan orang tua dan kabilah Bani Amir. Hati dan jiwanya hanya terpaut pada Laila. Hidupnya tidak tenang jika tidak berjumpa dengannya, walau dihidangkan berbagai makanan lezat dan buah-buahan segar, serta pakaian mewah dan mahal. Bagi Majnun tidak ada satupun kebahagiaan selain dapat berjumpa dengan Laila. Namun jalan untuk berjumpa dengan Laila semakin sulit dan terjal. Ia seperti nelayan kehilangan arah, tak tahu kapan biduk akan sampai pada tujuan, pun tidak tahu bagaimana harus kembali. Ia diombang-ambing oleh gelombang kerinduan dan terseret semakin jauh dalam pusaran cinta. Gadis itu kini semakin dijauhkan dari kemungkinan bertemu dengan orang lain, hingga sulit bagi Majnun untuk dapat berjumpa, bahkan mendekat, mencium dinding rumahnya pun sudah tidak mungkin. Keadaan seperti itu Keadaan seperti itu membuat jiwa pecinta yang dimabuk asmara ini semakin hancur binasa. Majnun kembali berlari meninggalkan rumah. Ia merasa di alam raya dapat lebih tenang dan bahagia. Ia dapat menyebut nama Laila sepuas hati tanpa ada yang melarang atau menghina. Di sepanjang jalan yang ia lalui, bibir Majnun tak pernah lupa menyebut nama kekasihnya, seolah nama itu menjadi syair terindah yang dapat menghalau kepedihan dalam jiwa pecinta. Mendengar syair Majnun, alam pun ikut bersedih. Matahari yang biasa bersinar terik membakar kini terbalut awan. Angin berhembus sejuk laksana membisikkan kata-kata pelipur lara pada Majnun. Batu-batu terjal pun tak lagi tajam dan melukai, justru menjadi lembut seperti permadani. Majnun terus berjalan hingga sampai di sebuah lembah yang disebut Wadiyain, dua lembah. Di antara dua lembah itu terdapat sebuah gua yang gelap dan lembab. Majnun masuk dan berhenti di dalam gua. Meski binatang-binatang buas yang berada di dalam gua mengaung melihat kehadiran Majnun, namun anehnya mereka tidak bergerak untuk menerkam pemuda itu. Dia duduk termenung di gua, jiwanya dihalau oleh perasaan sedih dan rindu. Aku menuruni lembah Wadiyain yang indah. Sebagai seorang tamu dari penghuninya, aku akan tetap berada di lembah Wadiyain, menghirup udara yang segar dan airnya yang jernih. Aku tidak akan kembali kecuali jika di atas ada yang menanti. Di sini aku tidak seorang diri. Binatang-binatang liar dan buas menjadi sahabatku. Aku tidak akan ragu. Mengapa aku harus ragu bila kasih Laila hanya tertuju padaku? Sahabat karib dan kekasihnya, mengapa aku harus ragu? Sahabat karib dan kekasihnya, mengapa aku harus ragu jika jiwaku senantiasa mengharapkan Laila? Sungguh angin telah datang membawa pesan Laila. Ia berjanji meski tidak pernah bersua di dunia, akan tetap menungguku di pintu surga. Sungguh dunia indah akan bermuram durja bila engkau tidak pernah berkunjung ke rumah seorang kekasih, dan tiada seorang pun yang dapat menghibur hatimu. Waktu demi waktu berlalu, kabar Majnun yang hidup sendiri di gurun Sahara, berkawan binatang buas, dan selalu menyebut nama Laila sampai juga ke telinga sanak saudara dan handai tauladan Laila.
Harga diri mereka tersinggung demi mengetahui gadis bunga keluarga dan penghias semesta disebut-sebut oleh orang gila. Amir mengundang kaum kerabat meminta saran agar nama baik mereka tidak tercemar, dan keluarga Laila mufakat untuk memohon bantuan pada kabilah Arab yang memiliki pahlawan-pahlawan tangguh tanpa tanding. Pada hari yang sudah disepakati, mereka berangkat menemui sang kepala kabilah. Di hadapan kepala kabilah yang angkuh dan sombong itu, ayah Laila bercerita sambil memohon bantuan. Tuan yang mulia, sejak datuk kita, kabilah kami dan kabilah Tuan selalu hidup seiring sejalan setujuan. Kabilah Tuan kerap membantu kabilah kami yang lemah tak berdaya. Karena itu izinkan kami berlutut di bawah duli Tuan sebagai rasa terima kasih atas perlindungan Tuan. Kabilah kami hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan dikaruniai rezeki yang melimpah. Namun saat ini ada angin yang mengusik kedamaian, ada api yang membakar kebahagiaan kami. Mungkin Tuan sudah mendengar tabiat seorang pemuda yang tinggal di lembah Wadiain. Ia hanya mengenakan selembar daun untuk menutupi tubuhnya yang kurus. Tangan pemuda itu selalu memegang kepala, berusaha menyabuti rambutnya. Jiwa pemuda itu begitu kacau. Dia mengembara setiap hari, terkadang melonjak-lonjak, menari atau bersujud mendekap bumi. Pendek kata, ia berbuat hanya menuruti suara dalam jiwanya. Pemuda itu larut dalam nyanyian cinta yang dinyanyikan dengan nada-nada indah, menyuarakan apa yang ada dalam jiwanya. 1000 hati yang mendengar syair pemuda gila itu pasti akan terpengaruh. Dia terus-menerus berbicara hingga orang lalu pun akan mengingat kata-katanya. Kami dan juga Tuan tentu akan merasa malu dan nama baik leluhur kita akan tercemar karena pemuda gila itu selalu menyebut nama Laila. Mendengar penjelasan itu, sang kepala kabilah tersinggung. Ia menjadi murka dan berjanji akan membunuh si gila pembuat cemar. Siapakah pemuda yang begitu besar nyalinya hingga berani membuat cemar leluhur kita? Sebagai seorang kepala kabilah, sudah menjadi tugasku untuk menjunjung nama baik dan martabat, menjaga pusaka serta adat istiadat. Aku berjanji padamu, demi nama baik leluhur kita, pemuda itu akan memperoleh hukuman yang setimpal. Memang untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Takdir begitu berkuasa dan adil, tidak pernah berpihak pada si kaya atau menindas yang lemah. Rezeki, jodoh, dan ajal sudah ditentukan. Semua tergantung Tuhan, seru sekalian alam. Tidak terpengaruh oleh keinginan manusia. Tiada yang dapat mempercepat atau memperlambat ajal. Semua telah digariskan. Demikian juga rencana kabilah Qotibiyah yang hendak membunuh Majnun. Rupanya rencana itu dibawa oleh udara hingga sampai pada Syed Omri. Menyadari nyawa sang anak berada di ujung tanduk, lelaki itu mengutus beberapa orang pilihan untuk mencari Majnun yang hilang. Kafilah Bani Amir segera berangkat melalui padang dan semak belukar, melewati jalan-jalan sempit di lembah berbatu, mencari tanpa henti ke tempat-tempat yang mungkin dilewati atau menjadi tempat tinggal pemuda yang dikuasai oleh kesedihan dan kematian. Mereka mengedarkan pandangan ke setiap sudut, jengkal demi jengkal. Di suatu tempat dari kejauhan mereka mendengar suara binatang buas.
Seketika perasaan mereka diliputi kesedihan dan duka mendalam karena mengira Majnun telah mati menjadi mangsa binatang buas yang lapar. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menangis sedih bercampur dendam. Pemuda-pemuda Bani Amir itu pulang membawa berita duka. Segenap kabilah Bani Amir tersentak, sedih dan marah. Apalagi Said Omri dan istrinya hanya meratap dan meratap yang bisa mereka lakukan. Dan kabar kematian Majnun itu cepat tersebar luas hingga ke kabilah-kabilah lain. Pepatah mengatakan, jangan berbicara tanpa ilmu, jangan berkata tanpa tahu sebab musababnya. Telah tersiar kabar pecinta itu wafat sebatang kara, tetapi mereka tidak pernah tahu keadaan yang sesungguhnya. Majnun yang mengembara meninggalkan rumah dan karib kerabat itu tidak mati atau dimangsa binatang buas. Binatang-binatang buas menjadi jinak demi melihat pancaran cahaya cinta di wajah Majnun. Harimau dan serigala yang lapar dia lewati. Bahkan hyena yang ganas pun tidak berani mendekat. Seolah semua sifat jahat dan buas binatang-binatang itu sirna. Tubuh Majnun bagai bayang-bayang yang tidak tampak atau memancarkan mantra-mantra pelindung diri. Binatang-binatang itu justru menjadi pengiring setia, abdi yang tidak akan pernah membiarkan tuannya diganggu oleh siapapun. Bila Majnun sedang tidur, mereka akan menjaga di sekitarnya tanpa bersuara sedikit pun, karena tak ingin mengganggu tidur sang tuan. Atau jika kebetulan ada orang lewat, binatang-binatang itu akan mengaung, menunjukkan taring-taring mereka yang tajam dan mengusir orang asing itu. Bila Majnun berjalan, mereka akan mengiringi. Jika Majnun duduk, mereka akan bermain-main di depannya. Suatu hari Majnun melintasi padang pasir diiringi oleh pengawal setianya, singa dan serigala. Kemudian ia berhenti di sebuah air terjun yang tepiannya penuh dengan pepohonan menghijau seperti zamrud. Ia berjongkok dan meneguk airnya yang jernih. Selesai minum, Majnun berbaring di bawah pohon yang rindang. Binatang-binatang buas yang menjadi sahabat Majnun itu menunggu dan menjaga saat sang tuan berbaring. Majnun ingin berteriak memanggil Laila, tapi apa hendak dikata tiada daya dan kekuatan karena beban kesedihan begitu kuat menghimpit. Ia mencoba berteriak namun suaranya seperti orang merintih, lemah dan tak bertenaga. Seakan suara itu hanya menjadi penanda bahwa jiwanya masih tetap di bumi. Ratapan serta air matanya terdengar bagaikan simfoni kesedihan yang menghiasi hari-hari kelam. Sekarang dia sendirian berbaring di atas pasir yang panas dengan sebongkah batu sebagai bantal. Sesaat kemudian dia menengadahkan tangan, memanjatkan doa untuk Laila. Tuhan, apalagi yang dapat aku lakukan? Aku telah lelah dan tubuhku melemah. Aku memohon dengan kekuatanmu, ringankanlah langkah kaki Laila untuk menemui diriku yang tak berdaya ini. Wahai penguasa langit, bebaskanlah aku dari lembah derita. Tak tahan lagi aku menerima siksaan ini. Wahai Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Apalah guna hidupku jika harus menanggung beban seperti ini? Atau tunjukkanlah kemuliaan-Mu, turunkanlah berkah-Mu, agar jiwaku dapat hidup kembali, terhindar dari lembah kematian dan memperoleh kekuatan untuk melangkah menemui kekasihku. Wahai Laila, aku tahu engkau terpenjara dalam lingkungan keluarga yang mengasihimu, tapi mengapakah engkau tak hendak melihat diriku yang terlunta-lunta di padang gersang? Aku hidup terasing, orang-orang menganggapku gila, mereka menista dan menjauhiku, seolah aku ini penyakit menular. Duhai kekasihku,
Cinta telah mengambil jiwaku dan menyandingkannya dengan jiwamu. Aku tidak akan mempedulikan anggapan orang. Aku hanya memohon padamu, kuatkanlah tali pengikat jiwa kita. Jangan engkau biarkan tangan-tangan kotor menjamahnya. Jangan engkau biarkan nafsu dan kemewahan dunia melenakan jiwa kita. Cukuplah bagiku kenangan saat-saat bahagia ketika aku dapat memandang jernih matamu, dapat menikmati madu senyummu, memandang ikal rambutmu yang bagai debur ombak di pantai. Biarkan kenangan itu menjadi mata air kebahagiaan, tempat tempat rehat musafir cinta yang kehausan. Wahai gemerici air nan jernih, engkau adalah saksi bagaimana cinta telah menyiksaku. Namun aku tetap dapat merasakan kebahagiaan. Walau kekasihku jauh dari pandangan mata, namun aku tetap mengenakannya. Namun aku tetap mengenangnya, seolah-olah ia berdiri di hadapanku, menyapa dan tersenyum padaku. Wahai penguasa langit, biarkanlah pecinta tetap sehat dan bahagia. Biarkanlah dia merasakan kehangatan dan kasih keluarganya. Lindungilah ia yang dalam jiwanya telah tertanam cinta untuk lelaki lemah tak berdaya ini. Kuatkanlah jiwanya supaya dapat menjaga cinta yang telah kami samaikan. Selesai berdoa, Majnun seperti memperoleh kekuatan kembali. Ia bangkit dan berjalan kembali melintasi gurun pasir, mengarungi lembah dan pegunungan, diiringi binatang buas. Mereka seperti sepasukan tentara yang gagah perkasa maju ke medan tempur. Tiba-tiba pikiran sehat Majnun kembali hinggap. Ia merasa sudah cukup lama tidak berjumpa dengan ayah dan ibunya. Ia merasa berdosa membiarkan mereka dalam kesedihan. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, ia berjalan menuju perkampungan Bani Amir. Setiba di rumah, Majnun mencium kaki ayahnya karena takut mendapat murka. Kemudian dengan tatap mata mengiba dan suara yang memilukan, ia memohon pengampunan. Wahai ayahanda, kesedihan adalah takdirku. Penderitaan telah menghabiskan masa mudaku. Kesedihan bagai ulat yang memakan habis daun-daun bungaku, hingga tunas keindahan hidupku tercabut. Aku duduk dalam kegelapan, berselimut debu, dan telah kuucapkan selamat tinggal pada semua kenikmatan duniawi yang menggoda. Segala penderitaan telah aku jalani dan keceriaan masa muda telah terhapus. Kini aku datang ke haribaanmu memohon maaf dan ampunan. Engkau adalah ayahku, orang yang sepantasnya aku meminta ridho. Orang tua mana yang tega membiarkan anaknya merana? Ayah siapakah yang senang jika anaknya menderita? Adakah orang tua yang sudi menzalimi putranya? Walau hati orang tua telah berkali-kali dikecewakan, namun ketika si anak datang mengiba meminta maaf atas salah dan dosa yang telah dilakukan, pastilah hati orang tua akan seperti salju tertimpa panas matahari, luluh dan samudra ampunan terbentang luas. Set Omri tidak kuasa mendengar ratapan Majnun, lalu mendekap putra yang dia cintai erat-erat sampai berseru, "Anakku, betapa sedih aku mendengar rintihanmu. Engkau hidup dalam bayang-bayang kegelapan, tiada sinar yang memberi arah. Api asmara telah membakar semua getar sarafmu. Duduklah dan keluarkan duri beracun yang ada di kalbumu. Lebih baik engkau hidup bersama kami menikmati rezeki yang dikaruniakan Allah pada kita. Wahai anakku, harta yang aku miliki tidak akan habis walau engkau hambur-hamburkan.
Dengan segala anugerah ini, mengapa engkau pergi menjumpai kesengsaraan? Wahai anakku, engkau harus tabah dan tegar. Singkirkanlah hasrat yang dapat menghancurkan kebahagiaan kita. Buanglah cinta yang telah membutakan langkahmu, hingga engkau tidak menghiraukan kesedihan kami, bahkan tidak menghiraukan hinaan musuh-musuh yang melukai hatimu. Kekhilafan telah menimbulkan gelombang kemalangan karena engkau telah terbakar dalam cinta yang membara, dan hatimu telah terbakar dengan segala angan-angan indah. Wahai anakku, putus asa adalah penyakit seperti pepohonan yang tumbuh di musim semi. Kebahagiaan akan muncul jika kita memiliki semangat dan harapan. Buanglah rasa putus asa yang menyebabkan engkau larut dalam kesedihan. Nikmatilah harta yang kita miliki. Dengan harta segala kebahagiaan dapat kita gapai. Janganlah engkau menjadi pengembara yang tak memiliki rumah untuk berteduh. Engkau pemuda terhormat, kaya raya dan disegani. Dengan kekayaan engkau bisa mendapatkan apa saja yang engkau inginkan, bisa memberikan perintah dan mendapat penghormatan. Bersabarlah anakku, dengan bersabar engkau akan memperoleh kebaikan. Dengan kesabaran dan merendahkan diri sedikit demi sedikit engkau akan memperoleh peti kekayaan dan kegemilangan. Biarpun aliran sungai kecil, namun lama kelamaan akan menjadi luas dan dalam. Seperti gunung yang kita lihat dulu berasal dari timbunan tanah yang sedikit. Orang tidak mempunyai kesabaran. Orang yang tidak mempunyai kesabaran bukannya mendapatkan permata, malah mendapat batu. Dengan kelicikan dan kecerdikan kita bisa memperoleh keuntungan. Sementara sifat bijak yang kita miliki terkadang tidak menguntungkan. Ketahuilah anakku, musang yang licik bisa mengalahkan serigala yang bodoh. Berhati-hatilah dengan kesenangan dunia yang mempengaruhi pikiranmu. Biarpun engkau mengumpulkan kekayaan dari hari ke hari, tetapi tanpa semangat, semuanya sia-sia. Keindahan ragawi hanya akan menjadi penyakit dalam hatimu. Jadi mengapa engkau tidak menjaga hatimu? Mengapa engkau seperti orang yang memberi makan kalajengking dan binatang buas? Apakah hatimu sudah begitu tidak berharga dan berubah menjadi bengis? Janganlah engkau tergila-gila pada wanita yang bisa melukaimu. Tetaplah berpegang pada dirimu sendiri. Ingatlah selalu nasihat orang tua. Berusahalah selalu membahagiakan mereka, bukan malah memusuhinya. Lalu sang ayah berkata setengah membujuk, anakku, sukakah engkau dengan gadis lain? Gadis yang lebih terhormat, jelas nasab dan keturunannya, tubuhnya terbalut sutera, lengannya dihiasi emas dan berlian. Majnun menjawab, duhai ayahanda, tak mungkin aku terhibur dengan semua itu. Kegembiraan sudah bukan milikku dan tidak mungkin aku mampu mendapatkannya lagi. Jiwaku sudah demikian parah hingga tak dapat mencintai gadis lain. Sambil menitikkan air mata, Kais bersair. Banyak orang berkata, bersenanglah engkau dengan gadis lain. Itu adalah kata pelipur lara, namun menjadi duri dalam hatiku. Ku katakan kepada mereka, dengan air mata berderai, dan hatiku hancur luluh. Sayap cinta telah memeluk dan membawa jiwaku terbang. Aku mencintai Laila dan tidak tertarik pada gadis lain. Pandanganku telah tertunduk dan mata terpejam kepada selain Laila. Wahai Laila, ulurkanlah tanganmu untuk menyambut kasihku kalbu penuh asmara. Ku berikan padamu.
Mungkin engkau diberi 2 cawan minuman, 1 cawan kebencian agar engkau melupakan diriku, sedang cawan yang satu berisi anggur kesenangan agar engkau rela menerima pinangan orang lain sebagai gantiku. Duh kekasihku, kuingatkan dirimu, jangan rusakkan hubungan yang orang lain selalu ingin menyempurnakan. Jangan rusakkan hubungan yang orang lain selalu ingin menyempurnakan. Kelak engkau akan melihat beda antara cinta dan nafsu. Wahai Laila, nafsu akan melemahkan hati, ia akan terus menggoda dan merayu, namun kelak akan menyesal, sedih tak berkesudahan. Jiwa yang dipenuhi kebencian tak akan pernah menjadi mulia. Ia tak akan puas bila yang diharapkan tak didapat. Sedang diriku Laila, demi Allah, tali kasih yang telah bersemi akan kusiram dan kupupuk, agar cinta yang engkau berikan tetap terjaga selamanya, dan aku haramkan atas diriku segala yang tidak engkau sukai. Jangan kau biarkan jiwaku hancur karena murkamu. Karena tak sanggup ku terima amarahmu. Sedang gunung pun akan hancur jika engkau marah. Buanglah keraguan dalam dirimu, karena cinta tidak bisa bersanding dengan keraguan. Aku akan selalu menjaga tali cinta kita, walau engkau tak di sisiku, namun aku yakin cintamu selalu hadir di hatiku. Lalu Majnun melanjutkan, ayahku, bagaimanapun aku tetap anakmu, benar apa yang engkau katakan, namun aku tak memiliki kekuatan, aku tidak dapat mengubah keinginanku. Nasihat dan petuah yang telah engkau berikan tidak mampu membebaskan jiwaku yang telah lari dari segala belenggu duniawi. Ini bukanlah pilihanku, aku hanya mengikuti kehendak takdir. Aku hanya bisa mengeluh, hatiku telah hancur oleh nasib buruk yang menimpa. Wahai ayah, rembulan perak itu tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi merupakan anugerah Allah. Begitu juga dengan gajah yang berkekuatan besar, semut yang kecil atau cacing yang sangat lemah. Semua makhluk hidup diberi kekuatan, kebahagiaan atau kesedihan oleh sang penguasa surga. Aku tidak mencari kesengsaraan, tetapi kepedihan itu muncul sendiri. Aku tidak mencari api, tetapi hatiku terbakar. Mereka berkata, mengapa aku tidak pernah tersenyum atau tertawa bila aku bahagia? Jika aku harus tertawa, maka akan hilang segala rahasia yang kusimpan. Apakah ayah pernah mendengar cerita seekor semut dan ayam hutan? Konon menurut Sohibul Hikayat, seekor ayam hutan menangkap seekor semut dan dicengkeram dalam paruhnya yang lancip. Dalam himpitan maut itu sang semut berseru, celakalah engkau ayam hutan, engkau bertingkah seperti keledai, aku hanyalah seekor serangga. Apakah engkau berpikir seekor semut yang kurus bisa mengenyangkanmu? Mendengar celoteh semut, sang ayam hutan tertawa terbahak sehingga semut yang berada di paruhnya jatuh ke tanah. Ayah, siapapun yang tertawa berlebihan biasanya akan mengalami kesedihan. Ini berlaku untuk semua orang. Ayam hutan yang tolol tertawa, menundukkan kepala, dan hilanglah buruannya. Demikian pula orang yang membanting tulang dan bekerja keras sepanjang hidup. Ia bekerja tak kenal lelah hingga tidak sempat menikmati hasil jerih payahnya. Ia tidak pernah merasa cukup dan puas dengan harta yang telah ia peroleh, sampai akhirnya kematian menyatukan orang itu dengan debu. Majnun sudah tidak tahan lagi,
Air menetes dari matanya yang sayu. Semakin lama isak tangis itu semakin menjadi, membuat sang ayah bingung. Semula ia berharap bebannya akan menjadi ringan setelah mengungkapkan apa yang terpendam dalam jiwa pada ayahnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Luka yang lama belum sembuh, kini ia telah menoreh luka baru. Sikap sang ayah yang tidak bisa memahami penderitaan jiwanya semakin membuat hati Majnun terluka parah. Kekecewaan itu terpampang jelas di pipinya yang selalu basah oleh air mata. Di wajahnya tergambar jelas badai kemarahan yang lebih hebat dari letusan gunung berapi. Namun di hadapan sang ayah, Majnun berusaha meredam semua gejolak itu di dalam hatinya. Di dalam hati sang ayah hanya bisa bersedih melihat tubuh putranya yang kumal. Set Omri ingin membahagiakan putranya. Ia ingin suasana di rumah selalu riang gembira. Ia berpikir suasana seperti itu dapat menghibur Majnun hingga ia lupa kesedihan, lupa penderitaan dan melupakan Laila. Tiap malam ia menjamu anggota kabilah Bani Amir dengan pesta yang meriah, makanan lezat dan hiburan yang menyenangkan. Majnun dimuliakan sedemikian rupa. Beberapa pemuda diminta untuk menghibur dan menyenangkan hatinya. Mereka dilarang berbicara yang dapat menyebabkan kesedihan pada hati Majnun. Namun Set Omri tidak sadar bahwa tak ada guna membebaskan hati yang telah terpenjara oleh cinta. Keindahan dunia fana ini tidak akan mampu menjangkau hati yang sudah dipenuhi oleh cinta asmara. Gemerlap emas dan permata hanyalah debu di mata pecinta. Pesta meriah menjadi kebisingan yang semakin menambah kesunyian dan kesendirian pecinta. Pecinta hanya hidup dengan cinta. Mereka makan dengan roti kasih, minum madu kepedihan dari cawan rindu. Lidahnya dipenuhi oleh kata-kata indah, matanya memandang kelembutan dan pikirannya terbuai desir khayalan dan angan-angan yang indah. Hanya beberapa hari Majnun bisa bertahan di rumah yang bergelimang kenikmatan namun gelap dan senyap bagi taman cinta. Ia tidak betah dan memilih menjauhkan diri dari keramaian dunia. Ia kembali mengembara mencari cintanya, berjalan sendiri menuju gurun pasir, berkelana seperti burung di angkasa, berlari ke sana kemari untuk menemukan gairah cintanya. Langkah kaki Majnun menuntunnya mendaki sebuah bukit. Dari atas bukit itu ia berteriak sekuat tenaga, seolah ingin melepaskan semua beban yang menghimpit. Teriakannya menggema didengar oleh penduduk di sekitar bukit. Mereka yang mendengar teriakan Majnun bergegas mendatangi sumber suara. Di benak mereka muncul berbagai pertanyaan. Mungkinkah suara itu berasal dari langit untuk mengingatkan manusia atau ruh penunggu bukit? Dan ternyata mereka tidak melihat ruh atau makhluk langit. Mereka hanya mendapati pemandangan yang ganjil. Di atas bukit berdiri seorang lelaki kurus seperti pohon cemara. Tangannya menggenggam pecahan batu dan selendang ungu melilit di pinggang. Di bukit itu mereka tidak melihat kejadian apapun kecuali sosok Majnun yang gila. Saat musim semi padang belukar dan hutan dipenuhi pohon palem, bunga-bunga nan elok sedang berkembang dan memancarkan bau harum. Burung-burung bernyanyi, melompat riang dan lincah dari satu dahan ke dahan lain. Majnun masih terus mengembara tanpa arah dan tujuan, hanya menurutkan kata hati dan tunduk pada langkah kaki.
Di tepi hutan, Majnun melihat sesuatu yang mengusik batinnya. Ia melihat seorang lelaki sedang menebang pohon cemara dengan kapak. Kemudian ia mendekat dan berteriak, "Wahai tukang kayu, pernahkah cinta menyapa hatimu? Pernahkah seorang wanita memenuhi dahaga jiwamu? Lalu engkau merasa senang hingga bergetar seluruh sarafmu. Pernahkah engkau merasakan cinta seorang gadis menyinari, mempesona, dan menaburkan setiap berkah keberuntungan yang selalu bertambah padamu? Maukah engkau jika semua rasa itu tetap berada dalam jiwamu? Jika engkau pernah merasakan semua itu, maka hentikan tanganmu yang telah terangkat, tahan tebasan itu, bebaskan pohon cemara dari kapakmu, dan jadilah engkau sahabatku. Engkau tahu mengapa aku berbuat seperti ini. Lihatlah sekelilingmu, pohon-pohon dengan bunga-bunga yang sedang mekar. Semua keindahan ini mengingatkanku pada Laila. Semua pesona dan keindahan hakikatnya adalah kekasihku, Laila. Apakah engkau akan mencabut pesona yang begitu sempurna dan membiarkan layu di bawah kakimu? Tidak, dengan kemuliaanmu aku mohon bebaskan pohon cemara itu, biarkan dia tetap hidup indah dan bebas. Ya, aku berdoa untuk kebaikanmu, selamatkanlah pohon-pohon itu, karena semua keindahan di muka bumi ini seperti Laila yang aku cintai. Mana mungkin aku membiarkan kecantikan Laila rusak karena kibasan pedang nafsu dan angkara murka. Aku mohon padamu, biarkan pohon itu tetap hidup dan memberikan keindahan pada kita. Kata-kata Majnun yang diucapkan dengan sepenuh jiwa itu membuat perasaan sang tukang kayu disergap oleh rasa malu. Tanpa sadar si tukang kayu membuang kapaknya lalu mendekati Majnun, bersimpuh seperti seorang musuh bertekuk lutut pada sang pemenang.